Sementara itu, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Membalas serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jadi IRGC, Garda Revolusi Iran, merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara Angkatan Darat Amerika dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Anda bisa lihat ini ditulis di rudalnya ya. Sementara itu militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran. Serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat di pelabuhan Damietta, Mesir. Ledakan mengguncang kawasan pelabuhan Damietta. Kapal tanker Amerika diserang drone di lokasi Damietta, Mesir. Drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara itu kondisi di Selat Hormuz masih memanas di mana Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas di sana. Jadi kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman, di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sementara itu di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Ya, saling membatasi ya jalur laut ini, di mana media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan dan menjamin keselamatan navigasi. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz dilakukan lagi setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Ya, Amerika Serikat Arab Saudi serang Irak, di mana serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak terekam CCTV seperti Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya, terdengar suara dentuman keras. Pasukan mobilisasi populer Irak mengatakan beberapa markas besarnya menjadi sasaran. Serangan menewaskan 20 orang. Pemerintah Irak langsung mengadakan pertemuan darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan serangan dilakukan terhadap teroris yang didukung Iran. AS klaim telah melancarkan 30 serangan dalam 72 jam terakhir. Puluhan tentara Irak tewas atas serangan udara AS Arab Saudi. Irak pun mengadakan pertemuan darurat dan menyetujui rencana keamanan nasional untuk menanggulangi pelanggaran kedaulatan Irak. Ratusan orang berkumpul di Baghdad, Irak pada hari Rabu waktu setempat. Mereka berduka atas anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak atau PMF yang tewas. Tentara Irak tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat Arab Saudi di seluruh negeri. Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah telah gagal melindungi Irak. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن
السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ Pasukan mobilisasi populer mengatakan serangan udara menghantam lokasi-lokasi mereka di beberapa provinsi Irak. Media setempat mencatat terdapat 20 anggota PMF tewas dan melukai 32 lainnya. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Namun tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Ya, rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalom menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah ini disebarkan. Seperti yang kita saksikan, tentara bergerak melalui terowongan-terowongan kosong di bawah tanah, memperlihatkan beberapa bunker ya, lokasi ada senjata, saya ulangi, memperlihatkan ada bunker, senjata, amunisi dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. Pemirsa, IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Ya, disebutkan bahwa Israel menggeledah fasilitas sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Belum ada tanggapan langsung dari Hizbullah terkait serangan ini. Pemirsa, tentara Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Israel meluluh lantakkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Kita bisa lihat pemirsa, ledakan yang menghancurkan sejumlah bangunan termasuk masjid di Gaza. Rudal Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Serangan udara tentara Israel meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Ya, akibat serangan Zionis Israel ini 1 orang tewas, beberapa orang lainnya terluka. Pemerintah Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Pemirsa, warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah gencatan senjata. Ini mereka juga tidak punya tempat aman untuk berlindung. Terima kasih masih di Sindo Prime. Pemirsa, Senkom merilis rekaman video gelombang serangan yang menargetkan Iran. Kali ini serangan menghancurkan sejumlah situs militer milik IRGC. Gelombang serangan udara meluncurkan jet tempur dilakukan Amerika sebagai upaya melumpuhkan kemampuan militer Iran. Di serangan kali ini sejumlah situs milik Korps Garda Revolusi Iran hancur, beberapa di antaranya seperti pusat komando militer Iran, fasilitas rudal dan drone, lokasi pengawasan dan pertahanan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Media pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan dan korban luka di wilayah selatan Iran termasuk Pulau Qesem.